Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Malausma, tepatnya di Dusun Malongpong, Desa Sukadana, teman-teman. Nah, di depan kita ini merupakan area pemakaman umum dan juga area pesawahan. Dan di sini tuh di sekitaran pemakaman umum ini, teman-teman, menurut informasi yang saya dapat, katanya di sini tuh ada yang tinggal satu orang laki-laki masih bujang, hidup sebatang kara, dan juga katanya memiliki penyakit ya teman-teman. Nah, untuk lokasinya sendiri, untuk jalannya sendiri, aksesnya kita harus menerobos pemakaman umum ini terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum ya pulang tafi makomi amin nabi kalahikun. Nah, ini di depan kita itu merupakan area pemakaman umum, dan kebetulan itu di depan kita ada makam baru. Dan juga kita mendoakan ya, semoga para ahli kubur di sini mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur ya teman-teman. Ini area pemakaman umum yang sangat luas banget, dan identik dengan pemakaman umum pasti ada pohon besar seperti ini. Seperti apa kisahnya? Makanya tontonin terus ya video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Kita akan mewawancarai pemuda tersebut yang tinggal menyendiri, tinggal sendirian, tinggal sebatang kara loh teman-teman. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga cepat punya rumah. Dan untuk lokasi rumahnya sendiri itu berada di sebelah sana tuh teman-teman, itu atapnya, gentinya sudah kelihatan. Nah, ini di sekitaran saya ini merupakan area pemakaman umum yang sangat luas banget, sangat besar banget. Berarti tiap hari nah, ini bapaknya nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, susah Pak ya? Oke. Ini saya ngobrol sama bapak siapa sih Pak? Pak Tamini. Bapak Tamini. Bapak Tamini ini boleh di sebelah sini Pak? Sebelah sini. Oh, biar. Boleh. Bersama Bapak Tamini ya Pak ya. Iya. Bapak ini yang menginformasikan bahwa misalnya di sana itu dekat pemakaman umum ini ada yang tinggal satu orang laki-laki Pak ya? Laki-laki ya. Itu siapa, orang mana sih Pak asalnya? Nek. Aduh lah sekarang anak orang sini rumahnya di situ dulu, tapi dianya sakit jadi jual, jadi nggak ada rumah. Oh, jadi nggak punya rumah? Nggak punya. Orang tuanya kemana Pak? Orang tua di Cigaluh. Oh, di daerah Cigaluh. Di Cigaluh ada saya yang gitu. Belah. Itu karena orang tuanya cerai atau gimana sehingga menelantarkan anaknya atau gimana Pak? Bukan
ada juga orang yang sakit, jadi sengaja dijual gitu. Jadi orang nagel itu kehabisan. Oh, jadi pemuda itu sakit. Ya. Sakit apa? Sakit kurang sehat otaknya. Oh, agak gangguan ya, ya? Gangguan. Jadi tanahnya dijual semua. Jual semua. Buat biaya pengobatan. Buat nggak ada apa-apa. Dijual sama siapa? Sama dianya. Oh, sama dia sendiri. Jadi udah punya warisan dari orang tuanya. Terus bukan warisan, jadi semua orang dijual sendiri gitu, karena sakit. Oh, jadi tanah keluarga. Ya, tanah keluarga. Tanah keluarga milik ibu dan bapaknya. Ya. Berhubung ya ada agak sedikit gangguan mungkin gangguan jiwa ya Pak ya, sehingga tanahnya dijual semua. Habis semua sehingga dia hidup terlunta-lunta sekarang Pak ya. Tinggal terlantar menyendiri tinggal di tengah sawah. Kalau sekarang mungkin kira-kira ada nggak Pak ya? Ayo cari. Kalau itu tuh namanya siapa sih, A? Nah, ini si A nih. Belum tahu. Apa? Oh. Siapa Pak? Wawan kalau tidak salah. Wawan. Ya. Itu agak galak nggak Pak? Itu. Oh enggak. Enggak galak. Oh, jadi nggak bikin berbahaya, tapi kalau misalkan diajak ngobrol mau mungkin ya Pak ya? Nggak mau orangnya, nggak maluan gitu. Oh, pendiam. Ya udahlah, nanti saya coba aja turun ke sana ke bawah, akan coba ngobrol bersama beliau. Syukur-syukur beliau berkenan ngobrol ya Pak ya. Bapak terima kasih ya Pak ya. Ini mohon maaf Oke. Mohon maaf ya Pak, ganggu waktu Bapak lagi ngegarap ini apa? Ladang. Yuk, sama-sama Pak. Mudah-mudahan Kang Wawannya ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini akses jalan menuju rumahnya, jadi kita melintasi aliran sungai. Kalau misalkan ini bukan musim penghujan, pasti bakal jernih sekali ya teman-teman. Tapi kalau musim penghujan kayak gini ya pasti agak sedikit keruh karena tercampur dengan tanah ya teman-teman. Nah, itu rumah Kang Wawannya nih, berada persis di tengah-tengah sawah. Tapi kalau misalkan mau keluar atau gimana, kita harus melintasi pemakaman terlebih dahulu. Dan juga ini jalannya udah ambrol atau udah rusak ya teman-teman, atau lagi diperbaiki atau gimana nih, kurang paham juga nih saya. Ini akses jalannya kemana ya? Apa di depan sana gitu, belok ke bawah atau kemana ya teman-teman? Oke deh, kita coba aja dulu jalan ke sana, siapa tahu nemu jalan. Wah, ini mah gila amat ya jalannya ya, susah. Susah brother. Oh, kemana Bu? Oh, turun. Oh iya, siap Bu. Makasih Bu ya. Oh, ternyata kata Ibu ada jalan untuk ke sini, ke tempat singgahnya Kang Wawan. Jadi di bawah sana turun katanya tuh. Oke deh, kita coba aja dulu lihat situasi jalannya memungkinkan atau tidak. Identik perkampungan, ciri khasnya ini pasti banyak banget apa namanya nih. Wah, ini mah susah. Wah, susah ini mah nyari akses jalannya juga bro. Udah longsor, terkena longsor. Coba cari jalan lain aja ya, apa gimana nih? Oke, brother, kita berjalan. Jadi harus turun ke bawah, yaitu di depan saya Nenden Sri Pujaya dan juga Mr. Najar. Mereka kayak anak kecil nyari simet, masa kecil kurang bahagia atau gimana nih? Gimana Miss? Ada nggak Miss? Mister? Gimana?
Ini masa kecilnya kayak gimana ya? Ini Miss Nenden tuh. Ada nggak orangnya? Orangnya ada nggak? Hah? Satu lanjut duluan. Yuk Man ini duluan Man ini. Man ini duluan. Belum. Mana rumahnya? Mana nggak ada? Oh barang-barangnya ada. Udah, oke deh kita coba cek dulu deh. Oh ya teman-teman tuh ada tikar, kasur. Wow kasihan banget ya tinggal di istilahnya ini bukan rumah, gubuk ya, gubuk seperti ini tanpa ada dinding. Jadi kalau misalkan malam hari atau hujan pasti kedinginan, nggak ada teman ya. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat. Kita coba mendekat ke sebelah sini. Nah itu barang-barangnya ada kasur, terus gelas, apalagi ya nih. Kita coba lihat ke sini. Perlengkapannya teman-teman, gelas, kasur, jolang, tikar dan juga sebagainya ya, untuk kebutuhan mereka makan mungkin ya. Dan kebetulan kata Anajar itu orangnya itu sedang mandi di bawah ya Anajar ya. Oh gitu. Oh satu jangan ditoong. Gimana Miss? Udah ditoong, bukan jangan ditoong. Oh udah kelihatan. Tapi enggak ngedip kan? Enggak. Miss Nenden itu mau ngapain? Mau lihat lagi ya? Oh ada guys. Oke. Nampak-nampak kehidupan. Kelihatan setengah. Bal-gabel gimana Miss? Cuma cewek guys. Oke siap. Nanti deh kita ngobrol secara langsung ya. Kita minta izin dulu untuk wawancara ngobrol kita bertiga bersama Mr. Najar, Nenden Sri Fujia, dan juga Kang Hakim, Rich Kuna Channel, keluarga Rich Kuna Channel, dan juga berarti 5 orang di sini yang kita akan wawancarai. 2 orang lagi goib. Hah? Gimana? 2 orang lagi goib. Goib ya. Kang Hakim tuh yang mana sih Kang Hakim tuh ya? Tahu ah. Yang ganteng itu bukan? Yang kita pekat. Kita manis. Ganteng. Oke, siap, makasih ya. Tapi jeda dulu, berhenti. Sip. Nah, jadi teman-teman untuk tempat tinggalnya sendiri ternyata bukan di atas yang tadi ya, tapi di bawah sini loh teman-teman tuh. Di bawah sini tuh ada apa ya namanya tuh semacam saung. Jadi kalau di sini tuh mungkin bekas tempat untuk tempat penyimpanan barang-barang lainnya mungkin ya, karena mungkin tidak cukup di sana sehingga ditaruh sebagian di sini. Oke, dan itu Miss Nenden sama Kang Najar sudah minta izin terlebih dahulu, sudah ke bawah terlebih dahulu. Jadi saya langsung nyusul mereka berdua ya teman-teman. Dan ternyata di sana itu ada ibunya, ibu dari Kang Wawan ya. Yang kita tahu kan tadinya Kang Wawan doang, ternyata di sini tuh bersama ibu tercintanya tinggal di tempat kayak gini. Nah ini tempat tinggalnya, itu Miss Nenden sudah duluan.
Bentar, bentar. Tahan, aman. Aman, tenang. Susah naik bro. Ambil napas dulu, susah. Oke, tenang. Jadi jangan kemana kita. Oke, kita udah di sini mah aman bro, aman. Bentar ya, saya tarik napas dulu karena ya agak lumayan capek juga. Jadi kita sedikit ada diskomunikasi atau kesalahpahaman ya Miss ya. Oke, tarik napas dulu. Nanti kalau udah mulai agak mendingan ya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Wah. Sambil tarik napas, sambil melihat pemandangan yang indah, kita akan bercerita ya. Kenapa tadi berlari padahal kita udah berkunjung ke salah satu rumah yang berada di tengah sawah tersebut. Tadi si ibunya tidak keberatan ya kan Miss ya. Waktu pertama Miss datang gak keberatan, memperbolehkan. Ayo kita kalau mau ngobrol, mau wawancara nggak apa-apa. Nah tadi cuman ada sedikit diskomunikasi atau gimana ya sama anaknya yang punya gangguan mental ya. Ketika kita udah mau on kamera, mau ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia keluar sambil nonjok pintu, marah-marah, mau ngapain ke sini, kayak orang mau membabi buta atau mukul kita bertiga ya. Sehingga kita tadinya juga saya juga udah terdiam ya. Miss Nenen juga terkesima melihatnya, Mr. Najar juga sama. Cuman berhubung kata si ibunya sana lari ya gitu, kayak gitu takut beliau membawa senjata tajam atau benda-benda berbahaya. Nah itu tadi ceritanya gimana? Kalau pas nonjok pintu saya nggak kelihatan jelas karena saya terhalang sama si ibunya tuh gimana tuh Miss atau Mr. Najar yang melihat secara langsung. Kalau saya lihat langsung ya tadi yang paling dekat sama pintunya itu Kang Hakim, agak di pinggir ya. Yang lain juga sama di pinggir. Nah kalau saya agak jauh tapi bisa persis lihat pintunya gitu. Gimana? Awalnya kan kita lagi ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol gitu kan. Pintu dibuka langsung. Enggak, bukan dibuka, Bro. Kan saya yang dekat. Bukan. Jadi saya bilang gini, kan kelihatan kakinya ibu yang di dalam siapa? Oh itu anak saya, kata si ibu teh kan bilang gitu. Saya boleh bikin video di sini masuk ke dalam ya, boleh silakan, nggak apa-apa, tenang naon kalau bahasa Sunda nama. Tiba-tiba si AA tersebut atau si bapak tersebut langsung nutup pintu. Dikira nutup pintu teh dilarang masuk, ternyata pintunya ditonjok. Gimana sih ekspresi tonjokannya tuh? Gitu agak dibuka dulu jebret. Nah baru ditutup lagi tuh. Udah kelihatan tutup lagi. Kirain udah gak mau di silaturahmi, tahu-taunya gini nih. Kelihatan gitu. Coba. Wargi Sama nih. Gak bilang Mas. Sama nih. Wargi Pak, nah gitunya wargi. Terus Najar teh kan mau mencoba melerai ya dari melerai menenangkan. Wargi Pak, wargi di mana? Wargi di mana? Wargi di mana? Saudara dari mana? Ini orang ini yang cewek tarik amat bilang sama nih sama. Oh kedengeran lu takut tuh. Tadi teh kan yang pertama nyuruntul linganan kayak apa namanya lari tarik teh iya tan ieu. Jadi padahal tadinya kan diam baik. Terus gara-gara si ibunya lari langsung padahal paling depan langsung sama saya dibetop iya bajunya terus langsung tercengkang langsung lari. Orang lain lari ke kiri, saya ke kanan. Ini kemana? Aduh. Miss, kamu lihat mata saya pedih. Ini keringat masuk mata pedih. Lari sampai sini nih. Aduh. Enggak. Beneran nih. Udah mukanya gimana? Sama nih. Sorry bro, mata saya pedih nih, keringat masuk mata. Astagfirullahaladzim. Mana ada air lagi ya? Ini teh antara haus, capek, takut, terus lucu teman-teman. Rumahnya masih kelihatan padahal ya dari sini ya lumayan dekat. Jadi kamu tadi bilang sama jangan keras. Kamu terlalu keras. Ntar kalau ngejar gimana? Wah, tenang. Jadi mau menunjukkan teman-teman gini,
ketika si bapak tersebut ngamuk, maneh saha kadieu ek naon gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kamu siapa, ngapain kesini, mau apa gitu. Najar bilang saya saudara. Saudara dari mana? Saudara dari mana? Sambil kuda-kuda kayak gimana tadi kayak nonjok ya. Coba Miss, kamu yang meragain Miss, gimana Miss? Kamu juga kan lihat, aduh. Orang mesti dieta ku netizen semuanya. Awas mesti kaburan baik. Awas. Emang mesti bujuran. Sok. Kan HP. Sok. Praktek gitu. Gimana? Sama nih. Parah. Aduh. Ini bener serius, mata saya pedih loh. Tuh sampai keluar air mata tuh. Oh, ya. Soalnya keringat masuk mata perih. Gitu teman-teman. Jadi si bapaknya bener-bener berekspresi kita ya. Jadi nggak flat gitu. Jadi bukan sedih ya teman-teman, tapi karena perih keringat masuk mata. Sama nih. Sama itu. Bener, keren banget ini deh. Keren banget nih. Itu kalau misalkan dilawan sama dua cowok pun ya, sama Hakim sama si Najar itu nggak akan kalah. Jadi pasti mereka berdua yang KO teman-teman. Ini kalau ada udah saya jejak nih. Sama nih. Aduh, bagi tim mana? Nah, jadi ini sebuah apa ya teman-teman? Pelajaran, pengalaman juga paling berharga, paling berkesan mungkin ya. Nanti ini kita akan bercerita mungkin kalau misalkan ada junior kita, konten kreator yang ikut gabung bersama kita ataupun ke anak cucu kita menceritakan waktu dulu nih saya sama Miss Nenden sama Mr. Najar berkunjung ke salah satu rumah ke daerah Malongpong. Pasti kalau misalkan terjadi tragedi kayak gini, kalau kita melintas ke daerah Sukadana atau Malongpong suka teringat terngiang-ngiang tragedi yang telah terjadi ya. Di memori ingatan kita itu sangat kuat walaupun kita udah tua, kalau ada tragedi seperti ini ya bener gak? Iya bener pasti berkesan banget gitu. Berkesan banget karena lucunya ada sehingga kita lari-lari dikejar sama, baru kali ini saya bikin konten dikejar-kejar sama ODGJ. Jadi ya agak lumayan capek juga ya, lumayan melelahkan. Apalagi tadi ekspresi Mr. Najar sama Miss Nenden ya cukup apa ya istilahnya, ini bukan sedih teman-teman, tapi mata saya pedih, bener bro, keringat ini dari alis masuk ke mata jadi pedih, nggak kuat apa aja nggak bisa kita rekam ya. Memang tragedinya emang kita nggak disetting atau gimmick atau apa, ini asli real gitu ya. Real. Jadi saya cuman hanya pas larinya saja langsung on kamera. Tadinya mau on kamera, udah siap-siap, kita kan udah atur posisi mau wawancara si ibunya ya. Tiba-tiba pas saya bilang nggak sengaja, ibu di dalam itu ada siapa? Kata ibunya ada anak saya. Terus saya bilang, Bu boleh nggak saya lihat ke dalam situasi kondisi rumah ibu, karena kan sangat apa ya, kasihan banget gitu ya istilahnya. Rencana kita juga tadinya mau ngasih sama si ibu amplop, nggak seberapa ya, emang cukup buat makan satu hari mungkin ya. Berhubung ada kejadian ini ya nggak jadi. Karena kesana juga saya takutnya si bapak tersebut bawa senjata tajam, golok atau apalah yang membahayakan bagi keselamatan kita masing-masing. Karena tadi juga kita udah sempat terdiam ya ketika si bapak itu nonjok pintu terus mau keluar marah-marah, ekspresinya kayak gitu. Saya terus diam di sana sambil duduk. Miss Nenden juga ada, Mas Tenaga juga ada, lihat. Tapi kata si ibunya udah lari karena benar-benar emosi si bapak itu sangat, wah pokoknya serem banget pokoknya. Kalau lihat wajahnya itu matanya melotot, terus saya ininya gitu. Ini keker banget nih, otot banget semuanya nih kelihatan. Jadi kalau dari lihatan kuda-kudanya kalau kayak orang yang ahli bela diri mungkin ya. Iya kayak gitu, keker badannya, tapi sayangnya itu emosinya udah bikin serem. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini, karena udah bener-bener saya nggak bisa nahan perihnya mata, pengen cepet-cepet ke air nih, pengen cuci muka supaya perihnya hilang. Saya Kang Hakim dan Mr. Najar dan Teh Nenden Sri Pujia minta doanya juga semoga selalu diberikan keselamatan, jangan kejadian seperti ini terulang lagi di konten kita selanjutnya ya. Amin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Saya Nenden Sri Pujia pamit undur diri. Saya Mr. Nazar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.